Saudara-saudara sekalian, perjalanan hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berunding dengan pamannya, yakni berunding dengan Abu Thalib, akhirnya Muhammad bernikah dengan Khadijah binti Khuwailid pada usia 25 tahun dengan mas kawin 20 ekor unta. Banyak juga Pak ya. Nabi Muhammad itu hasil bisnisnya dikumpul-kumpul tak boros, maka setelah berumah tangga dia pun mampu mas kawinnya sampai 20 ekor unta, yakni tidak membebankan keluarga walaupun dia adalah orang yang baru kerja. Majelis perkawinannya dihadiri oleh para pemimpin Bani Hashim dan Bani Mukhdar. Bani Hashim itu keluarga dari Nabi Muhammad SAW, dan Bani Mukhdar adalah mewakili keluarga Khadijah binti Khuwailid. Saudara-saudara sekalian, menjelang usia 40 tahun Muhammad sering bertahanus, yakni sering uzlah. Uzlah itu menyendiri dan bertafakkur di Gua Hira, puncak Jabal Nur. Sesudah 3 tahun uzlah di Gua Hira, tepat pada 17 Ramadan, baginda didatangi oleh Namus. Namus itu malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu 5 ayat dari surah Al-Alaq. Inilah pelantikan Muhammad sebagai utusan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat pertama yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sekaligus pelantikan sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, kemudian Nabi Muhammad mula berdakwah kepada kaum musyrikin di Makkah selama 13 tahun, dan kemudian hijrah ke Madinah untuk melanjutkan dakwahnya selama 10 tahun. Jadi baginda Rasul berjuang menegakkan Islam selama 23 tahun. Betul? Saudara-saudara sekalian, sebetulnya Muhammad turun daripada Jabal Nur itu menggigil, seperti demam, dan diselimuti oleh istrinya, oleh Siti Khadijah diselimuti. Bab demam, seorang suami yang sedang sakit, istrinya melayani, diselimuti dan terus menggigil. Datang pula Namus, datang kedua kalinya ke rumahnya, yaitu menyampaikan surah ayat berikutnya lah, yaitu ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Coba, hal itu akhirnya Siti Khadijah memberitahu kepada pamannya Waraqah bin Naufal, ahli kitab. Apa kata pamannya? Kau jaga baik-baik suamimu itu. Yang datang itu bukan sembarangan, itu malaikat. Dan
suamimu nanti akan menjadi pemimpin besar pada akhir zaman. Ternyata betul. Jadi bukan sakit kenapa? Karena itu pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, dari yang pertama di Jabal Nur, Gua Hira, kemudian yang kedua di mana? Di rumahnya, dikejar oleh malaikat Jibril. Saudara-saudara sekalian, pada tahun 10 Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melaksanakan haji wada, yakni haji perpisahan. Wahyu terakhir ayat 3 dari surah Al-Maidah turun di Arafat. Di tempat itu telah menunggu 124.000 sahabat. Banyak pada waktu itu sahabat menunaikan haji. Kemudian baginda berdiri untuk menyampaikan khutbah kepada mereka. Isi kandungan khutbah baginda antara lain berwasiat supaya bertakwa kepada Allah, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, dan hendaklah memelihara hak-hak kaum wanita. Hak kaum wanita janganlah disia-siakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberitahu kepada mereka, aku tidak pasti adakah aku boleh bertemu lagi dengan kalian atau tidak. Kemudian baginda pulang ke Madinah, lalu wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 632 Masehi, yakni tahun ke-11 Hijrah, dalam usia 63 tahun. Sebetulnya saudara-saudara sekalian, pada saat baginda Rasul itu menyampaikan ayat 3 dari surah Al-Maidah itu, Abu Bakar menangis. Sebab Abu Bakar itu faham ilmu firasat. Ini tak lama lagi Nabi Muhammad, tak lama lagi pasal sudah sempurna. Sebab ayatnya begini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Menangis Abu Bakar, sedih Abu Bakar. Ternyata betul, setelah Nabi Muhammad itu pulang ke Madinah Al-Munawwarah 2 tahun lebih kurang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, pulang ke rahmatillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam usia 63 tahun. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di pangkuan istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan tersenyum. Saudara-saudara sekalian, kalau ada di antara kita waktu nazar itu senyum, jelas itu ahlul jannah. Itu tergantung kepada amalnya. Apabila seseorang ini diterima amalnya, diterima taubatnya, dan husnul khatimah, jelas waktu nazar dia merasa happy. Sebab malaikat datang untuk menghiburnya. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau merasa takut, jangan engkau merasa sedih. Wa abshiru bil jannah, hendaklah kamu bergembira dengan surga. Dibayangkan surga di depannya. Allahu Akbar. Yang nampak itu bukan orang yang mendampingi, tetapi yang mengetahui adalah orang yang sedang nazar itu.
Jelas kalau dia tersenyum, sekurang-kurangnya dia tenang, hidupnya dalam keadaan macam seperti orang tidur, jelas itu husnul khotimah. Berbeda dengan orang yang waktu nazar keluar air liur, kemudian meraung-raung, waliyadzubillah, terkejang-kejang, jelas itu su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita semua, taubat kita semuanya diterima oleh Allah dan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin.